Untuk video pembelajaran kali ini saya coba dengan format yang baru atau format yang lain ya, nggak benar-benar baru juga. Saya coba bicara dengan bebas saja, sekaligus coba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman guru dari Jogja. Beliau bertanya kepada saya, bagaimana supaya pelajaran IPA khususnya perubahan wujud zat tidak mendikte atau menyuapi anak dengan pengetahuan, tapi bisa membuat anak bisa lebih berpikir lagi secara optimal dalam kelas sehari-hari. Ini kita khususkan sekali lagi pada perubahan wujud zat ya, pelajaran IPA. Saya mungkin modifikasi sedikit pertanyaannya menjadi bagaimana supaya pelajaran IPA dapat memercik rasa penasaran dan memacu daya berpikir untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin sebagai guru kita patut memikirkan pertama, mengapa belajar IPA? Apakah untuk tahu fenomena dan fakta saja, atau kita ingin melatih sikap ilmiah, rasa ingin tahu misalnya, dan melatih kemampuan berpikir? Kemudian coba pikirkan pula pelajaran ini kita ubah untuk siapa? Untuk benar-benar untuk siswa kah? Atau untuk kepuasan guru dalam mengajar saja? Kalau kita kembali sedikit ya ke pertanyaan yang tadi, mengapa belajar IPA? Apakah untuk sekedar tahu mengenai suatu fenomena atau fakta, atau untuk melatih sikap ilmiah? Kalau ternyata jawabannya adalah untuk tahu fenomena dan fakta saja, nah ini mungkin sedikit berbahaya, karena kalau tujuan pelajarannya untuk mengetahui saja atau knowing saja, sekarang kita sudah hidup pada zaman abad 21 di mana kemajuan teknologi sudah sangat maju, akses informasi dan pengetahuan sudah tersedia dengan melimpah ya di internet. YouTube bisa di Google, dalam sekejap menggerakkan ujung jari jempol saja kita sudah bisa mengakses banyak informasi. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita belajar IPA atau guru memikirkan belajar IPA anak-anak juga harus berkumpul dalam satu kelas, ada misalnya 28 siswa atau bahkan ada yang masih kelas besar sampai 30 lebih, cuma untuk tahu suatu fakta. Apalagi ini pelajaran IPA ya. Kalau mungkin tujuan yang kedua, ini baru mungkin kita cocok bicaranya, karena tujuan yang kedua yang tadi saya sampaikan adalah melatih sikap ilmiah atau melatih kemampuan berpikir. Nah, dan semoga saat pelajarannya ingin diubah atau mau didesain dengan lebih baik lagi, memang benar-benar untuk siswa, supaya siswa bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya perubahan yang tadi yang kita bicarakan, bukan hanya untuk kepuasan guru untuk mengajar. Nah, kembali ke pertanyaan dari guru tadi, rekan guru yang mengajukan pertanyaan ini memberikan alasan bahwa ia tidak ingin pelajarannya menjadi membosankan, karena kalau sekedar ngasih isi pengetahuan, buku dan YouTube itu bisa melakukannya. Jadi nggak usah anak-anak datang ke sekolah, anak-anak kasih aja link video YouTube, mereka bisa belajar sendiri. Mungkin bisa jadi penjelasan dari YouTube atau membaca dari internet, itu lebih lengkap dari pengetahuan yang kita miliki sebagai guru ya. Oke, jadi cocok ya alasan yang tadi sama juga cocok dengan alasan yang dipakai oleh rekan guru yang tadi. Nah, kita persempit pembahasannya ke perubahan wujud zat secara fisika. Jadi tidak ada perubahan susunan molekul ya. Kalau kita masih gali lebih dalam lagi, ada perubahan wujud zat secara fisik, ada juga secara kimiawi. Kita fokus pada perubahan wujud zat secara fisika. Perubahan wujud zat secara fisika kan ada mencair dan membeku, itu pasangannya, kemudian menguap dan mengembun, atau mengkristal dan menyublim. Nah, sekali lagi, kalau fakta-fakta ini kita jelaskan dan juga kita langsung kasih ke anak-anak, penyebabnya apa?
Mengapa es mencair? Mengapa air membeku? Mengapa ada penguapan dan pengembunan? Mengapa ada kristalisasi dan menyublim? Kalau ini saja isi pelajarannya, mungkin pelajaran akan selesai dalam 5-10 menit. Jadi hasil seperti yang tadi ya, hal yang ingin dihindari oleh guru, tapi yang terjadi adalah anak hanya menerima materi. Tidak muncul konsep mengasah pola pikir dan rasa ingin tahu. Saya tidak ingin membuat formula pelajaran yang seakan-akan bisa menjawab semua kegelisahan guru tersebut, karena ini tentunya sangat bergantung pada situasi dan kondisi di sekolah atau di dalam kelas tertentu. Dalam kelas juga ada banyak anak, banyak cara merespon pelajaran kita. Jadi saya mungkin cuma berbagi ide saja, beberapa hal masih abstrak, itu silakan dikonkretkan, disesuaikan dengan keadaan kelas dan sekolah ataupun daerah masing-masing. Nah, pelajaran yang tadi yang ingin kita hindari ya, supaya tidak mengulang saja pelajaran yang hanya berisikan penyampaian pengetahuan di dalam kelas, kita bisa ubah secara sederhana dengan satu percobaan langsung. Kemudian yang kedua, menanyakan alasannya. Mengapa mencair? Mengapa membeku? Mengapa menguap? Mengapa mengembun? Mengapa mengkristal? Mengapa menyublim? Itu supaya anak bisa membuat hipotesis sendiri. Ya, ini masih anak-anak SD juga ya, mungkin kata hipotesis bisa jadi adalah konsep atau kata yang terlalu tinggi ya untuk anak-anak SD. Tapi kalau kita melatih anak untuk bertanya mengapa, dan anak bisa menyusun jawaban meskipun itu masih salah ya, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku secara fisika atau kimia, it's okay, nggak apa-apa. Anak sedang melatih dirinya untuk membuat hipotesis. Kemudian anak mencoba membuktikan hipotesisnya dengan mengulangi percobaan, misalnya mengulangi percobaan yang didemonstrasikan di apersepsi, atau mungkin melakukan percobaan yang lain sambil baca buku lagi, baca sumber dari internet yang lebih banyak lagi, ataupun bertanya ke orang lain, entah teman atau guru. Misalnya, contohnya ya, pelajaran diawali dengan fenomena es mencair. Nah, itu saja bisa kita langsung tanyakan, mengapa es mencair? Jadi anak bisa membangun hipotesis yang bisa macam-macam, karena tidak lagi menerima dingin dalam tanda kutip dari lemari es, atau es itu karena tidak bisa pertahankan suhu yang dingin, jadinya dia mencair, atau melepaskan dingin ke lingkungan. Jadi bisa jadi hipotesis yang dibangun konsisten atau tidak konsisten dengan hukum fisika kimia yang berlaku untuk perubahan wujud zat. Jadi biarkan mereka membangun hipotesis sendiri, lalu semakin berjalannya waktu dalam pelajaran, bisa minta kepada anak-anak untuk buktikan apakah hipotesis mereka yang mereka bangun itu konsisten dengan fenomena lain, misalnya coklat batangan yang meleleh. Benarkah karena coklat batangan melepaskan dingin ke lingkungan seperti hipotesis yang dibangun di awal tadi, atau karena alasan lain? Nah, apakah hipotesis untuk penyebab coklat batangan meleleh masih sama dengan hipotesis pada fenomena es mencair, atau berbeda? Apa benar karena dinginnya berkurang misalnya? Nah, kemudian selanjutnya bisa juga misalnya ya, sekali lagi tolong dicermati, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tapi kalau mungkin ide yang terlintas sekarang adalah misalnya berikan percobaan lilin yang mencair, lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh kan tidak seperti air yang cuma taruh dalam suhu kamar, maksudnya di ruangan, bisa mencair lama-kelamaan. Coklat batangan juga tidak perlu energi panas yang luar biasa,
cukup taruh di luar ruangan, apalagi terekspos dengan cahaya matahari, bisa meleleh. Tapi kalau lilin butuh energi panas yang lebih lagi kan, biasanya didapat dari itu api. Nah, pada saat beberapa percobaan ini sudah dilakukan, semoga anak bisa semakin memikirkan bahwa sebenarnya fenomena yang terjadi adalah karena proses penerimaan atau penyerapan dan pelepasan kalor. Kalor juga mungkin adalah istilah yang belum diperkenalkan di SD, jadi kita bisa tetap memakai istilah panas. Jadi walaupun di titik ini, sekali lagi, walaupun belum begitu akurat ya cara anak menganalisis penyebab mengapa ada perubahan wujud zat, tapi setidaknya mulai bicara dengan konteks yang sama, bahwa bukan melepaskan dingin tapi menerima kalor. Jadi misalnya es yang mencair bukan karena dinginnya yang berkurang, tapi es itu menerima kalor atau panas dari lingkungan. Nah, ini kan memang agak susah ya, karena kan kalor yang diterima oleh es itu kan tidak kelihatan, susah dirasakan. Yang tahu-tahu esnya sudah mencair saja. Tapi kalau coklat batangan yang ditaruh di luar ruangan yang terekspos dengan cahaya matahari, oh, bukan karena mataharinya, tapi karena ada energi panasnya yang diterima oleh oleh coklat batangan sehingga meleleh. Atau begitu pula dengan lilin, menerima energi panas dari api yang terus-menerus terbakar, sumbu yang terbakar maksudnya jadi api, terus sehingga lilinnya bisa meleleh. Dan kalau lilin itu lebih nyata lagi karena kan lelehan itu masih menyimpan energi panas yang buktinya masih kita bisa rasakan. Panas kalau kita sentuh. Kalau mau dibawa lebih jauh lagi ya untuk anak-anak SD, misalnya ini cuma kepikiran saja, bisa jadi cocok bisa jadi enggak, tapi misalnya kalau membandingkan jumlah kalor atau panas yang dibutuhkan itu seberapa besar untuk mencairkan misalnya satu ukuran balok es, misalnya balok yang kayak gitu gede ya kita ukur lah ya, satu balok kecil kayak ice cube itu misalnya ukurannya berapa ya, 5 cm lah, terlalu besar kali ya, sesuaikan saja seperti ukuran makanan ringan. Itu kita buat jadi 3 percobaan misalnya. Pertama, es dibiarkan di atas meja tanpa diapa-apakan lagi, betul-betul cuma taruh di atas meja. Kemudian yang kedua, es ditaruh di luar ruangan yang terekspos dengan cahaya matahari. Ketiga, es digenggam dalam genggaman tangan manusia. Nah, ini 3 balok es yang kecil, ukurannya sama, tapi dengan 3 perlakuan berbeda, di atas meja, di luar ruangan yang terekspos cahaya matahari. Mungkin juga bisa ditambah dengan luar ruangan yang tidak terekspos cahaya matahari, kemudian digenggam dalam genggaman tangan manusia. Itu mana yang paling lambat jadi air sepenuhnya, dan mana yang paling cepat menjadi cair 100%. Itu juga bisa mengarah ke kesimpulan yang semakin banyak kalor yang diterima atau semakin banyak panas yang diterima oleh suatu zat, bisa semakin cepat perubahan wujud zatnya. Sampai di sini saja pelajaran kali ini. Semoga membantu teman-teman guru yang galau atau bingung bagaimana mengubah pelajaran yang biasanya mendikte atau menjelaskan saja menjadi pelajaran IPA yang memercik rasa ingin tahu dari anak-anak, khususnya anak-anak sekolah dasar. Mohon maaf untuk perubahan video format kali ini. Saya coba dengan format seperti podcast tapi bicara sendiri.
monolog dalam podcast. Untuk rekan guru Jogja juga yang sudah bertanya, terima kasih banyak buat pertanyaannya, sudah menginspirasi isi pembelajaran atau isi sharing dari saya kali ini. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain.